Jawa Timur ini bukan provinsi yang bisa mandiri tanpa transfer pusat. Yang bisa mandiri itu hanya Jakarta, terus Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau nggak salah Banten, Jogja. Kalau Wow, nggak salah, kalah dong tolong saya. Kita nggak. Jadi kita ini kalau nggak ada transfer pusat nggak jalan. bisa collab. Nah ini kan tantangan. Makanya kemudian keberadaan aset itu menjadi penting. Nah, tapi sekali lagi, ayo kita kelola aset ini dengan transparan, sehingga kemudian orang yang mau nyewa juga pun bisa ada kepastian harganya berapa, ngurusnya kemana gitu loh. Di Jawa Timur kan banyak sekali aset itu kan, ada yang berupa tanah, bangunan, ada yang berupa perusahaan gitu kan. Dan ini seperti yang sudah saya singgung di episode sebelumnya, di tengah ancaman fiskal Jawa Timur karena efisiensi masih berlaku, Impres nomor 1 2025 itu berlaku, terus juga undang-undang HKPD juga sudah berlaku, terus juga ancaman daya beli masyarakat juga turun. Ini memang aset menjadi hal yang sangat penting untuk dimaksimalkan potensinya. Nah, cuma bedanya seperti yang saya bilang, biar orang itu tidak anggap kita nyinyir, itu kalau kita punya data yang jelas, punya ukuran yang jelas. Kita ngeritik itu karena kita benci atau kita sayang, atau kita memang menjalankan tugas. Karena sekali lagi saya bilang, tugas kita sebagai anggota parlemen itu kan bersuara. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, selamat datang kembali di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilo Rara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sebelumnya sudah pernah ngobrol-ngobrol bareng, ya kan. Ini ada Bapak Nur Faizin dari Komisi C DPRD Jawa Timur, atau yang sering diketahui oleh masyarakat adalah Mas Jen. Ya. Selamat siang Mas Jen. Selamat siang. Kalau yang kemarin kan pagi ya, ini siang. Iya, sekarang udah siang soalnya. Baru bangun Podcast ya? di podcast Kios Koran. kakak-kakak. Iso aire Mas Jen, supaya kita makin deket lagi ya kan bersama dengan masyarakat. Emang jauh Mbak, kan deket ini. Ya deket ini cuman setengah meter ini kali. Iya, kita bakal ngobrol santai bersama dengan Mas Jen kali ini. Tapi sebelum kita membahas ke arah-arah yang agak berat ya Mas ya sebenarnya. Jangan berat-berat Mbak. Nah, nggak kuat sih. Nah, itu kita ngobrolnya yang ringan-ringan aja kalau gitu. Apa kabar Mas Jen hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi dari gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga ditanya. Biasanya saya yang nanya, nggak ada yang tanya kabar ini saya kan gitu podcast kan, nggak boleh searah, harus enggak. dua arah. Oh gitu. Oke. Masnya nggak ditanyain kabarnya? Apa kabar bapak-bapak semua? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mas Jen tadi dari kantor kah atau dari rumah? Dari kantor sih. Oh, dari kantor. Oke. Abis rapat ya Mas ya? Biasa. Habis rapat Kerjanya guys. DPR kan rapat. Masih muda, semangatnya masih Membara. Alhamdulillah makan siang sudah sih. Sudah sih. Tadi nggak dibungkus bawa sini Mas buat kita. Habis ini GoFood aja. Oke Mas Jen, saya masih belum tahu nih, Mas Jen ini kan asalnya dari Madura, domisilinya saat ini di Surabaya. Surabaya tinggalnya di mana? Di daerah dekatnya, saya suka tinggal di dekat-dekat masjid, Mbak. Oh, sini juga ada masjid sih Mas. Masjid Agung tapi. Ngomongnya masjid nggak ada agungnya, biar berarti tetap ingat kalau kita mau lupa sama Tuhan, ada adzan, oh ingat. top. Oke, berarti di daerah Gayung Sari. Sudah berapa lama Mas tinggal di situ? Setahun lah ya. Udah setahun. Kurang lebih setahun. Berarti semenjak menjadi anggota DPRD, Mas Jen tinggalnya di situ. Ya. Sebelumnya saya di Jakarta. Kalau saya masih tinggal di Jakarta dimarahi sama rakyat kan, yang sudah memilih saya. Berarti kalau tinggal di Jakarta ya DPR RI ya. Amin. Amin. Semoga jadi doa kan. Amin. Kata-kata adalah doa. Mas Jen, untuk kegiatan nih Mas.
dari kemarin kan saya masih belum tanya-tanya tentang Mas Jen. Sebenarnya Mas Jen ini kan masih muda. Kemudian di dunia perkuliahan ini juga sampai SSSSS gitu lah ya. Ya, S2 Triple lah aja ya. sih. Oh, S2 aja. S2 aja, S3 belum. Ya, abis gini lah ya Mas ya. Ya. Amin. Nah, itu kan pasti masih bergelut di teman-temannya juga gitu kan. Selain menjadi anggota DPRD Jawa Timur, Mas Jen sendiri ini kegiatannya apa sih? Saya selain di DPRD, karena saya emang dari kecil emang suka berorganisasi ya. Oke. Kebetulan saya sekarang masih dipercaya jadi salah satu ketua pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Itu organisasi organisasi pemudanya NU, Mbak. Oke. Itu kebetulan ini sudah periode kedua. Kalau sebelumnya itu Wasekjen, sekarang alhamdulillah dipercaya menjadi ketua, salah satu ketua di pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Itu di mana Mas? Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Karena ini kan pusat. Loh, berarti Mas Jen ini sering ke Jakarta dong? Iya sering dong. Karena kan ketua gitu Iya, kan. jadi kan tapi kan sekarang juga nggak harus, kalau rapat tuh kan bisa Zoom. online, bisa Zoom macam-macam. Tapi kalau ada waktu yang kebetulan juga misalnya ada kunjungan ke Jakarta, ya saya selalu menyempatkan diri main ke kantor pimpinan pusat GP Ansor, karena itu pengabdian saya, Mbak. Selain itu ada lagi? Selain itu sih ya hanya di partai, Oke. partai sama di dewan aja. Nggak ada kegiatan yang lainnya ya berarti ya? Atau kita bikin kegiatan? bisa. Mas Jen sudah menikah ya Mas ya? Alhamdulillah Oh, sudah. Alhamdulillah. Istri berarti ikut sama Mas Jen Iya, ini di Surabaya? iya, Surabaya. Berarti Mas Jen ini kan sekarang lagi di kota Surabaya gitu kan, sedangkan dapilnya sendiri di Madura. Sering berarti juga ya PP Sering, Mbak. Madura Surabaya. Biasanya satu minggu berapa kali? Ya tergantung kebutuhan, tapi sampai setiap bulan pasti pulang. Nah, setiap bulan pasti pulang, bahkan kadang seminggu sekali pulang kalau ada undangan, ada acara di dapil yang itu penting, pasti saya pulang. Atau ada masalah di dapil yang harus saya atasi, saya pasti pulang. Bapak Ibu di sana Mas? Alhamdulillah Oke. di kampung. Oh, di kampung berarti ya. Ya. Kalau ada masalah pasti pulang. Nah Mas, saya mau tanya ini kan biasanya Mas Jen ini kan tergolong ke gen milenial yang biasanya mereka itu melek sama teknologi. Pasti, ya. Mas Jen bikin nggak kayak suatu website atau barcode yang memudahkan masyarakat yang ada di wilayahnya Mas ini jika ada masalah tinggal pakai kamera atau mungkin ngisi link atau bagaimana gitu? Saya sih nggak spesifik seperti itu ya, tapi di akun-akun media sosial saya kayak TikTok, kayak Facebook, kayak Instagram itu saya terbuka. Artinya nggak dikunci. Kalau misalnya mereka ada aspirasi ya sering, Mbak. Misalnya kayak beberapa waktu yang lalu ada warga kepulauan misalnya curhat ke saya yang kebetulan dia itu nakes ya. Bahwa ternyata di kepulauan itu hak pelayanan kesehatannya sangat kurang. Itu sangat membantu kepada saya untuk saya kemudian follow up, karena beberapa waktu lalu itu, beberapa bulan lalu, sebulan lalu kalau nggak salah, itu ada misalnya programnya gubernur yang rumah kesehatan bergerak itu di Pulau Sepudi. Itu secara konsep bagus, tapi prakteknya kemudian ditemukan beberapa kekurangan. Misalnya ternyata dokter yang dibawa itu tidak lengkap. Misalnya dokter yang dibawa misalnya dokter penyakit dalam, ternyata di sana itu ada ditemukan kebutuhan akan dokter OB/GYN ya, gitu. Nah, akhirnya mereka ngasih tahu ke saya, tolong dong sampaikan ke gubernur ada kendala begini. Misalnya juga di pulau itu kan listrik hanya hidup 12 jam, hanya malam doang, pagi siang sore mati. Sementara begitu ada kegiatan kesehatan bergerak ini kan membutuhkan listrik, sampai sana listriknya mati. Nah ini kan masukan-masukan yang itu penting, sehingga saya pun yang nggak di pulau itu menjadi tahu karena komunikasi kami yang intens gitu. WhatsApp juga saya juga terbuka untuk masyarakat, saya share. Kalau ada masalah apapun silahkan di WhatsApp saya. Misalnya nih ada banyak warga pulau saya, warga dapil saya Madura itu yang misalnya dirujuk ke Sutomo, kadang nggak dapat tempat alhamdulillah saya WA ke dirutnya,
alhamdulillah juga dirutnya juga baik sekali. Jam 2 malam, jam 1 malam saya WA balas, dan selalu penanganannya itu selalu prima, sehingga membantu mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nyawa orang gitu. Itu sangat itu kebahagiaan, maksudnya bukan saya bahagia ngurus orang sakit, tapi menolong gitu loh. Kalau telat itu pun juga membahayakan mereka gitu kan. Itu menjadi kayak vitamin lah bagi saya itu, bahwa pengabdian ini semoga bisa membawa saya ke ke menjadi salah satu orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti untuk tadi kan Mas Jan bilang TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp itu terbuka. Berarti ini yang pegang Mas sendiri atau Saya ada? sendiri, Mas sendiri, nggak ada partner? Misalnya kalau ini saya sendiri megang, juga admin gitu loh. Oh iya, ada sehingga adminnya kalau berarti ya? karena gini Mbak, kalau saya sendiri yang megang, dengan bukan sok sibuk ya, tapi kadang dengan kesibukan yang ada, kadang kan ada hal-hal yang aktual saya lupa nggak diupdate gitu loh. Nah, tapi kalau semua dipasrahkan ke admin, kadang ada hal-hal penting yang bisa aja nggak nyampe ke saya. Makanya saya pakai saya sendiri sama admin. Gitu saya. Berarti ada admin, ada juga Mas. Langsung jadi akunnya itu satu, tapi dipegang dulu saya sama admin gitu loh. Berarti teman-teman di sini yang khususnya di dapilnya Mas Jan ini, kalau misalnya ada yang ibaratnya masalah-masalah, bisa langsung ke Instagram, TikTok, sama ya namanya ya? Nur Faizin Jendarain itu. Oh, itu. Nanti saya follow ya Mas ya. Nanti bisa mungkin dimunculkan di layar kan. Requestan Mas. Ya, klik di sini. Ini kan tugasnya podcast kan, menyuarakan biar orang jadi tahu ini loh akun saya gitu. Termasuk juga saya nggak terfokus nggak hanya fokus kepada warga dapil saya, karena ini saya kan DPRD Jawa Timur. Misalnya ada masalah-masalah di manapun itu di wilayah Jawa Timur, silakan kontak saya, karena bisa ya kayak gitu ya? Silakan aja. Misalnya beberapa waktu lalu ada kasus misalnya korupsi soal Freddy Banjatim. Alhamdulillah kami di PKB kan sangat concern soal isu ini. Ada beberapa ada beberapa pegawai Bank Jatim yang nggak mau disebut namanya itu DM saya, ngajak ketemu. Akhirnya saya jadi tahu bahwa persoalan Bank Jatim itu tidak hanya yang ada di permukaan, dalamnya juga banyak sekali masalah-masalah itu lah. Hal-hal begitu itu kan penting, Mbak. Sehingga kita itu sebagai wakil rakyat betul-betul bisa menjadi tempat curahan hati dan menjadi tempat mereka itu berkeluh kesah. Sehingga keluh kesahnya ini bisa kami follow up, bisa kami carikan solusinya. Seperti itu. Berarti Mas Jan ini sendiri sudah termasuk someone to talk ya? Apa sih Ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu ngomongnya apa sih? I need someone to talk gitu kan? Ya harus begitu sih. Itu kan tugasnya Dewan begitu, Pak. Memang menjadi corong. Nah, karena nggak semua orang berani kan, karena takut misalnya kadang diancam macam-macam, atau tidak semua orang punya keberanian diri menyuarakan haknya. Nah, dengan kami ini ya mereka bisa ngerasa ada yang mewakili, gitu. Ada yang bisa ada yang merespon juga gitu kan. Baik. Ya itulah sedikit terkait kepribadian dari Mas Jan sendiri. Sudah menikah ya, jangan diganggu teman-teman yang di media sosial. Oke Mas, di episode kali ini kita akan membahas terkait konsepsi ideal anggota DPRD gitu kan. Agak sedikit berat tapi kita santai aja di sini supaya sambil minum air. Boleh. Supaya yang nonton ini juga memahami apa yang disampaikan oleh Mas Jan itu tadi, karena kan penyampaian kadang tidak dapat dipahami gitu kan. Kita ngomongin terkait anggota DPRD yang ideal. Menurut dari Mas Jan sendiri selaku anggota Komisi C, sebenarnya anggota DPRD yang ideal itu yang seperti apa sih Mas? Sebetulnya ini bukan kurang pas ya kalau ditayangkan kepada saya yang memang saya anggota dewan, takut subjektif. Tapi ini sebetulnya lebih layak ketayang ke masyarakat, seperti apa sih mereka yang maunya anggota dewan, seperti apa sih maunya gitu. Tapi kalau saya boleh menjawab anggota DPRD itu, karena kita kan jelas Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili rakyat. Jadi gini Mbak, balik lagi kepada tadi DPRD, idealnya sih bagi saya itu minimalnya memahami tugas dan fungsinya anggota dewan itu apa. Harus cerdas nggak Mas? Cerdas sih ya
nggak harus, tapi ya lebih baik cerdas gitu loh. Benar benar Ya kan, kalau nggak cerdas nanti pelongo kan, nanti dibilang orang dibully nanti ntar. kerjaannya makin gaji buta, Oh, ya iya, kan. iya, iya. Jadi tugas dewan itu kan ada 3 sebetulnya pokoknya ya. Jadi tugas legislasi, bagaimana kita bikin perda-perda undang-undang gitu kan yang mengatur hak hidup hajat orang banyak. Terus juga ada tugas yang kedua itu controlling. Kita itu bertugas mengontrol kebijakan dan tindak tanduknya eksekutif. Ini udah pas apa belum? Ini ada yang kurang apa belum? Ini melanggar aturan apa enggak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga punya tugas bersama-sama dengan eksekutif itu punya budgeting ya, menganggarkan. Misalnya ada uang berapa T, itu peruntukannya untuk apa aja. Itu kita bahas bersama dengan eksekutif. Nah, gitu loh. Tapi sekali lagi ketiga tugas itu yang muaranya kemudian untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Timur pada khususnya, gitu, Mbak. Itu yang pokok ya. Yang pokok. Selain itu juga di tengah situasi sekarang ini yang anggota dewan disorot gara-gara misalnya tunjangannya apa macam-macamnya, Kayak hidup lah Mas, kayak hidupnya bagaimana? Itu menjadi kritikan self code istilahnya introspeksi diri ke saya pribadi. Itu harus kita menjadi anggota dewan yang relevan, yang bisa mengerti keluh kesah apapun yang terjadi di masyarakat itu kita harus tahu, dan kemudian kita harus berempati dengan itu gitu loh. Jangan kemudian kita menjadi dewan, kita sudah digaji, terus dapat hak dan lain-lain, tapi kemudian kita berjarak dengan masyarakat yang sudah memilih kita. Itu yang saya kira kurang pas. Tapi kalau kita itu nggak berjarak dengan yang kita wakili, kita selalu menjadi tempat curhat mereka dan apapun aspirasi mereka kita follow upi, itu saya yakin masyarakat juga paham dengan keberadaan kita dan malah bisa menjadi bisa menjadi mitra yang strategis bagi masyarakat gitu loh, Mbak. Karena kan banyak sekali masyarakat di luar sana itu yang menganggap kayak DPRD itu nggak kelihatan sekali kerjanya, gitu bener ya Mas ya, karena memang masyarakat pun juga kayak saya sendiri, emang apa sih kerjaan ini Nah itu gimana supaya masyarakat ini, oh ternyata DPRD itu kerjanya seperti ini loh. Kalau saya sih, karena ini kan kita berdua ya podcast ya, maksudnya saya nggak tahu kalau teman-teman, tapi kalau saya pribadi dan teman-teman di partai saya itu selalu diwanti-wanti sama ketum kami itu untuk selalu mensiarkan, mengabarkan apapun yang kita lakukan gitu loh. Tugas-tugas kita di lapangan misalnya ngawal undang-undang, terus juga mengkritisi satu hal itu harus dikabarkan. Karena itu dalam bentuk bukan riak ya, tapi dalam bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat yang sudah memilih kami. Oh, begitu teman-teman saya ngecek jadi ngapain aja sih, cek di IG saya itu udah ketahuan. Oh, ini dia hari ini ngomong ini, hari ini ngomong itu. Karena juga jangan salah paham juga. Kok dewan cuma tugasnya ngomong aja. Lah, emang itu tugas kita gitu loh. Kami ini legislatif, punya hak, punya tugas controlling, bukan tugas eksekutor gitu loh. Kalau eksekutor itu kan eksekutif yang mengeksekusi program ini, ada misalnya jembatan rusak, ya mereka yang bertugas, eksekutif gubernur dalam hal ini. Nah, kami ini hanya menyuarakan, misalnya ada di dapil kami yang misalnya jembatannya putus, kami suarakan, gubernur tolong itu benerin. Nah tugas dewan memang begitu, kami tidak punya tugas mengeksekusi, membangun itu nggak punya. Makanya kalau bicara konsepsi ideal aspirasi pembangunan di bawah itu kan ada yang pokok itu kan ada 2 jalurnya, jalur eksekutif dengan musrembang gitu kan, musyawarah rencana pembangunan yang itu digelar oleh gubernur. Kalau kami ini kan ada mekanisme reses, ya kan, dari reses itu turun ke bawah, kemudian muncullah pokok-pokok pikiran, misalnya di Kabupaten Sumeneb dulu mas saya, mereka mengeluhkan misalnya minimnya alat-alat pertanian. Nah,
itu disampaikan ke kami ajukan kepada eksekutif. Jadi bukan kami sendiri yang memberikan langsung programnya, Ini alatnya misalnya yang tapi dibutuhkan. kami ajukan ke eksekutif. Itu yang mungkin juga perlu kami sampaikan agar tidak misleading Iya, gitu loh. benar. Karena dewan ini sekali lagi saya selalu ngomong bukan dalam rangka membela diri enggak, tapi ini biar nggak misleading, biar masyarakat juga tahu fungsi dan tugas kami gitu loh. Iya. Nggak kemana-mana. Kami selalu bilang di dapil, di pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, saya selalu bilang saya ini anggota dewan loh ya, bukan dewa. Gitu loh. N-nya hilang. Bilangnya. Karena kalau dewa itu kan mau apapun bisa. Gitu loh, kira-kira gitu. Kami ini anggota dewan ya. Tentu kami dibatasi oleh ruang-ruang yang tidak bisa kami langgahi gitu loh. Tapi sekali lagi ekspektasi yang tinggi itu nggak masalah, emang harus begitu masyarakat rakyat itu. Harus menuntut banyak kepada dewan yang sudah mewakili dia, dan itu biar menjadi cambuk bagi kami, biar kami nggak salah arah dan salah tujuan, salah langkah juga. Berarti seperti hubungan ya Mas ya, harus memberikan kabar kepada masyarakat. Begitu ya ya? kan? Oke. Iya benar kan? Memberikan kabar. Kalau nggak ada kabar namanya ghosting ya. Iya benar. Maksudnya ini loh kita lagi ngerjain ini. Iya. Ini loh ternyata. Iya sih, sebetulnya seperti itu sih, Mbak. Hubungan ini sangat Sebenarnya gampang ya. Iya. Tapi susah nggak sih Mas? Iya. Untuk memberikan Kalau masyarakat kita ini? sadar kepada tugas dan kewajiban kita ya nggak susah sih. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi Mbak bilang kayak hubungan orang baru PDKT, terus udah waktu PDKT kan kadang kan apapun dikasih, tapi mau begitu makan di foto, makan dia beb gitu kan. begitu udah jadian kadang di ghosting ya. Itu ada juga yang begitu. Ada teman-teman yang semoga saya nggak termasuk di dalamnya ya. Anggota dewan begitu udah terpilih kemudian nggak pernah turun lagi ke dapilnya. Itu kan bahasa kerennya anak muda kan ghosting. Ya seperti itu ya tentang berarti kalau misalnya ngomongin tentang anggota yang ideal dari DPRD sendiri, salah satunya juga harus jago ngomong dong Mas. Saya kira gini, bukan soal jago ngomong, tapi setiap kali ngomong itu omongannya itu berbobot. Omongan berbobot itu kan bukan diukur sejauh mana dia pintar berretorika, tapi sejauh mana dia punya data yang disampaikan, sehingga ketika dia ngomong by data itu akan didengar, karena bukan basis sentimen gitu loh, bukan fitnahan, tapi jelas datanya gitu loh. Jadi itu Mbak, ukurannya yang paling penting bagi saya itu bagaimana kita ini punya data, memahami aturan. Kadang kita punya data tapi nggak paham aturannya, kita menyalahkan, nggak bisa begitu. Tapi kalau misalnya kita paham aturan, oh ternyata ini memang melenceng, ini datanya, saya kira itu dan tambah lagi misalnya jago ngomong, nah itu bonus itu. Kadang-kadang kita memahami aturan, pegang datanya, tapi kadang penyampaian kita yang akhirnya nggak sampai pesannya. Tapi kalau cuma jago ngomong nggak punya data, sama aja bohong. Ngawur itu. Yang paling penting itu pro rakyat. Menyuarakan betul. Rakyat. Bener sekali. Bukan promil ya. Beda itu Mas. Kalau ngomongin soal aset nih Mas Jen, kalau ngomongin soal aset di daerah Jawa Timur itu kan pastinya banyak sekali gitu kan ya, apalagi potensinya sangat luar biasa. Bisa diceritain sedikit nggak aset-aset yang dimiliki Jawa Timur itu apa saja gitu kan? Kalau Madura itu kan biasanya terkenalnya garam, kemudian ada juga yang kayak emas, tambang emas juga kan? Kita punya kan ya Mas ya? Kalau di Jawa Madura nggak ada sih. Bukan Madura sih, di Jawa Timur ada kan Jawa ya? Timur kayak yang sempat ini nggak tahu jadi apa enggak di Banyuwangi itu. Yang di Banyuwangi itu ya, tambang emas itu kalau nggak salah ya. Iya. Tapi nggak tahu udah produksi atau belum. Nah. Tapi gini Mbak, soal aset ini di Jawa Timur kan banyak sekali. Aset itu kan ada yang berupa tanah, bangunan, ada yang berupa perusahaan gitu kan. Dan ini seperti yang sudah saya singgung di episode sebelumnya, di tengah ancaman fiskal di Jawa Timur karena efisiensi masih berlaku, Impres nomor 1 2025 itu berlaku, terus juga undang-undang HKPD juga sudah berlaku, terus juga ancaman daya beli masyarakat juga turun. Ini memang aset menjadi hal yang sangat penting untuk dimaksimalkan potensinya, karena saya juga sudah berteriak-teriak itu di forum-forum dewan, di forum komisi, khususnya kepada BPKAD agar mendata aset yang dimiliki oleh Jawa Timur, dikonsolidasi itu, karena selama ini setahu saya itu aset
banyak sekali tapi Tidak terdata. enggak, maksudnya ini tanggung jawabnya dinas ini, tanggung jawab ini, sehingga tidak terkomando dan tidak terkonsentrasi gitu loh. Saya meminta agar BPKAD itu sebagai leading sektor yang bertanggung jawab soal aset itu mengkonsolidasi aset-aset yang Jawa Timur. Nah, nanti kalau sudah ada datanya yang valid, kemudian itu bisa di upload misalnya di webnya resminya Pemprov Jawa Timur, sehingga kalau ada masyarakat yang pengen misalnya mau menyewa atau mau mendayagunakan aset itu bisa transparan gitu loh, berapa sewanya, kalau mau bayar kemana. Jangan sampai ada hal-hal selama ini banyak terjadi yang misalnya yang banyak kita ketahui lah ya. Main-main di bawah belakang. meja gitu, sehingga itu kan malah tidak menguntungkan kepada masyarakat Jawa Timur, tapi hanya menguntungkan beberapa orang aja gitu loh. Nah, ini ke depan saya udah bilang untuk mengatasi itu kan dibutuhkan misalnya digitalisasi aset. Nah, karena kalau udah digital potensi untuk calo oknum-oknum bermain itu bisa diminimalisir gitu loh, meskipun mungkin tidak semuanya, tapi kan seenggaknya diminimalisir dulu. Nah, karena aset Jawa Timur sangat luar biasa banyak. Dan masih banyak yang tidur gitu loh. Kalau ini dimanfaatkan dengan betul, saya yakin bisa memberikan dampak yang lumayan untuk PAD kita. Misalnya contoh sederhana, saya kemarin lupa dinas mana, kalau saya dinas perhutanan ya, dia punya atau pertanian, dia punya lapangan tenis. Selama ini hanya dipakai mereka. Nah, sekarang ini kan Mbak Rara kan tahu anak-anak muda ini kan lagi seneng main tenis, main pedal. FOMO ya itu. Dan FOMO kan nggak masalah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu kan? Nah, terus juga lari. Nah, begitu misalnya lapangan itu kemudian dimasukkan ke aplikasi Ayo Tenis, gitu kan? Aplikasinya orang nih, aplikasi di luar punya pemerintah, Ayo Tenis. Itu sekarang ini tiap hari full book. Iya, Gitu. benar. Karena apa? Orang mau main tenis, orang mau main pedal, ini lebih banyak yang mau main ketimbang lapangannya yang tersedia. Sehingga ini kan potensi bisnis. Kayak saya bilang ke beberapa kadis itu yang punya lapangan, ayo itu juga dimanfaatin ya. Lebih bagusnya lagi kalau misalnya memang Pemprov punya sendiri aset punya sendiri web yang sendiri gitu, tidak nomplek ke orang lain gitu loh. Aplikasi sendiri misalnya yang itu seperti saya bilang database-nya jelas, terus juga kalau mau nyewa berapa jelas harganya per jamnya berapa. Saya kira luar biasa sumbangsinya untuk PAD kita. Karena ke depan tidak lagi bisa kita itu hanya menggantungkan diri kepada transfer pusat. Nah, Jawa Timur ini saya selalu mengingatkan Gubernur Jawa Timur agar jangan hanya kerja as usual gitu loh, business as usual, hanya kerja sehari-hari nggak boleh, karena tantangan kita luar biasa. Jawa Timur ini bukan provinsi yang bisa mandiri tanpa transfer pusat. Yang bisa mandiri itu hanya Jakarta, terus Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau salah Banten, Jogja. Wow, kalau salah, kita enggak. Jadi kita ini kalau nggak ada transfer pusat nggak jalan. Bisa collab. Nah, ini kan tantangan. Makanya kemudian keberadaan aset itu menjadi penting. Nah, tapi sekali lagi, ayo kita kelola aset ini dengan transparan, sehingga kemudian orang yang mau nyewa juga pun bisa ada kepastian harganya berapa, ngurusnya kemana gitu loh. Ada banyak masuknya kemana juga. Gitu. Misalnya kayak aset pertanian misalnya, ada beberapa kebun yang tidur masih kan. Itu kan kalau misalnya ditanami jagung atau tembakau atau apapun lah, itu kan satu bisa menambah PAD, yang kedua bisa mengurangi pengangguran gitu. Atau misalnya di daerah-daerah kayak di Surabaya misalnya saya yakin ada banyak tanah kosong yang nggak terpakai punya. Itu misalnya di tempat yang strategis bisa dibuat tempat sentra UMKM gitu loh. Nah, ini kan tinggal goodwill-nya gubernur dan pasukannya ini. Terus ini Mas, kan jadi banyak tegang ini. sambil minum nggak apa-apa.
Soalnya berat ya. Tadi saya mendengarkan itu kayak oh iya bener ya. Idenya itu masuk akal. Iya bener. Idenya Ada tanah itu luar kosong biasa. dibikin kos-kosan. Bangunan Bangunan. banyak yang kosong, dibikin Iya, kafe, tempat kafe. minum. Iya. Buat peternakan ayam itu kan juga Iya. bisa kan ya Iya, Mas ya. tergantung dengan posisi masing-masing gitu loh. Untuk mendorong itu langkahnya apa saja, Mas? Tadi itu Mas, saya sudah mendorong BPKAD agar mengkonsolidir aset-aset daerah yang dimiliki oleh Jawa Timur, dikonsolidasikan dalam satu tempat di BPKAD, nggak lagi misalnya dinas ini megang ini, tapi disatukan di BPKAD, didata yang jelas, terus kemudian diposting, diupload di webnya Jawa Timur itu, sehingga dan yang paling penting juga disosialisasikan. Nah, Misalnya di Surabaya ini ada banyak berapa lahan sih yang kosong, ada berapa bangunan sih yang nggak terpakai. Silakan bagi masyarakat yang mau, misalnya menyewa atau Disewa. macamnya. Karena nggak bisa Mas, hanya misalnya semua diurus oleh Pemprov nggak bisa. Dengan sekian banyak aset yang dimiliki. Contohnya misalnya kayak di Jogja. Jogja itu di Malioboro itu kalau Mbak Rara tahu kan ada mall tuh, Iya. Malioboro Mall. Itu asetnya Pemprov. Tapi di KSO-kan dengan swasta. Sehingga income-nya terhadap provinsi itu signifikan. ini Mas Jen, masyarakat ini kan banyak yang belum tahu perbedaan antara PAD atau pendapatan asli daerah dan juga BUMD, Badan Usaha Milik Milik Daerah. Nah, ini yang membedakan atau yang membuat apa ya? Kan pastinya punya masing-masing arti gitu kan. Nah, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di sini perbedaannya PAD seperti itu apa? kan pendapatan Asli daerah. asli daerah. Ya, itu seperti apa? Itu Yang- sumbernya banyak, Mbak. Bisa dari BUMD. Oh, Gitu. berarti ini saling Enggak, bersatu jadi ya? PAD ini pendapatan asli daerah. Sumbernya dari mana? Satu dari misalnya dari trans pusat. Misalnya dari pajak gitu kan. Bisa jadi dari dividennya BUMD. Jadi BUMD kan badan usaha milik daerah yang keberadaannya itu bisa membawa menyumbang PAD. Oh. Gitu loh. Gitu loh. Jadi misalnya kayak Bank Jatim, itu bank sahamnya kan dimiliki oleh kebanyakan oleh Pemprov. Nah, itu bergerak di bidang perbankan. Nah, keuntungannya, nah itu untuk keuntungan untuk dialihkan ke apa, diserahkan ke provinsi untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Jadi program, misalnya jadi macam-macam lah. Tuh. Ini kita ngomongin soal Bank Jatim, Mas Jen. Ini kan saya sempat lihat-lihat media sosialnya Mas Jen gitu kan, yang dimana kalau kasus Bank Jatim kemarin itu kan meraup kredit fiktif sebesar 569 M. Itu kalau miliar kecil ya, kayak kecil ya. Itu Tapi kalau menurut saya kalau besar. enggak, kalau dirubah setengah T ya kan. Jadi Iya benar, setengah T lah ya, setengah T lebih kelihatan lebih wow gitu kan. Ini ternyata Mas Jen ini melaporkan direksi dan juga komisaris Bank Jatim ke OJK. Apakah betul itu, Mas? ya, karena itu kalau ngomong Bank Jatim ini panjang nih, Mbak. Oh, nggak Bisa apa-apa. Saya disebut sendiri ini karena Mau seharian di sini nggak apa-apa, gas saya. Gimana itu Mas menurut itu memang kasus yang sudah apa dari kita bukan dalami, kita kawal dari awal tahun 2025. Karena itu kan kasus yang nggak sedikit angkanya. Itu kan melukai publik Jawa Timur. Kok iso orang minjem duit sak mono akeh gitu kan. Kemudian pakai agunannya ternyata agunan fiktif. Iya. Gitu loh, SPK fiktif. Kok iso gitu loh. Padahal saya sendiri misalnya, Mbak Lara sendiri misalnya pinjam ke bank. Kalau mau Data-datanya minjem itu kan kan harus Ya KTP. detail macam-macam, usahanya apa, Iya. rumahnya di mana. Lah ini kok segampang itu dan angkanya nggak sedikit. Makanya kami mendorong karena ini kan bank ya, perbankan itu kan yang paling utama kan dijaga soal trust. Iya. Makanya kami meminta kepada Pemprov agar betul-betul didalami sampai ke akar-akarnya, gitu loh. Siapa yang bersalah itu dikasih hukuman, tapi siapa yang nggak bersalah jangan sampai jadi korban, gitu loh. Karena ini kalau sekarang kan yang tersangka 5 kalau nggak salah, dari Bank Jatim itu baru 1, yakni kepala cabangnya. Nah, tapi Enak ya? saya menduganya itu tidak hanya kepala cabang yang terlibat, tapi Pasti ada ada yang membekengi. Nah, ini hal ini saya minta agar jangan cuma selesai di sini. Karena apa? Ini harus diungkap atur-atur yang terlibat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembalikan trust itu.
Nah, saya sempat dikritik, bahkan diingatkan lah oleh beberapa pejabat Pemprov ya, misalnya udahlah Mas jangan rame-rame, ini kan nanti trustnya kan nanti bisa turun Mas. Lah justru saya bilang kalau mengubah trustnya Bang Jatim ya harus diungkap terang benderang agar kemudian kepercayaan publik akan kembali lagi gitu loh. Jangan kayak seolah-olah memadamkan kebakaran ya kayak apa ya, kayak gimmick aja gitu loh. Saya menduga ini ada keterlibatan orang kuat di balik itu gitu loh. Tidak hanya berhenti di kepala cabang, karena saya lihat juga itu misalnya dia jadi kepala cabang itu belum jadi pegawai definitif, belum jadi pegawai definitif loh di Bank Jatim. Tapi sudah menjadi kepala cabang. Cabang. Dia baru mau definitif itu, tapi ya, kemudian terbongkar. Udah fix sih itu. Ordal. Orang dalam. Bara yang ngomong loh. Saya yang ngomong. Ya kan udah, ya bukannya sebegitulah. Daripada nanti saya yang salah di sini ya. Oke, itu ternyata Mas Jan ini sangat-sangat berani bersuara gitu kan. Emang tugas saya kan begitu, dan saya dijamin undang-undang ngomong seperti itu, Mbak. Karena vokalis ya. Balik lagi karena vokalis. Oke, berarti ini Mas Jan. Tapi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi, saya melakukan ini bukan dalam rangka saya benci Bank Jatim loh ya. Karena Bank Jatim itu salah satu BUMD yang paling tinggi setoran dividennya ke Jawa Timur. Dan dia bank terbesar nomor 2 setelah Bank BJB Jawa Barat. Lah, karena saya sayang ke Bank Jatim dan saya melihat ada potensi mengalahkan BJB, makanya saya pengen memperbaiki Bank Jatim agar ke depan bisa lebih baik. Karena Bank Jatim itu, Mbak, dia itu tidur aja untung. Apalagi bangun. Apalagi dia, makanya saya bilang kan, kalau Gubernur kan selalu bilang dia mau menjadikan Bank Jatim ini terbaik, BPD terbaik di Indonesia mengalahkan BJB. Kalau saya enggak, saya malah pengennya Bank Jatim itu bisa mendekati BCA. Kan harus tinggi cita-cita itu kan. Kalau cuma mengalahkan BJB ya sama aja, hampir. Kita tahu juga kan BJB kan juga ada masalah kemarin. Gitu. Artinya potensinya banyak sekali gitu loh. Dia mengolah keuangan PNS, dan saya juga pun digajikan dari Bank Jatim. Iya. Berarti bukan berarti Mas Jan ini jahat sama Bank Jatim, tapi ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Misalnya gini, contoh sederhana ya. Ini makanya saya bilang agak panjang ke soal Bank Jatim. Kenapa Mas panjang? Aman. Misalnya Jawa Timur itu pengguna, salah satu angka pengguna pinjol tertinggi. Iya. Dan pinjol itu rata-rata anak muda kan. Kenapa orang memilih pinjol? Padahal itu risikonya besar. Karena pinjol itu kan sangat dekat dengan kita. Misalnya orang mau minjem itu nggak perlu antri ke bank, nggak perlu dia fotokopi KTP, dia hanya selfie, upload KTP-nya cair. Nah, saya meminta ke Bank Jatim, nah, cobalah dipermudah misalnya. Tentu dengan aturan yang ada ya, dan dengan pengawasan yang ketat. Tapi kan pinjol itu kan menangnya di soal dia punya teknologi yang canggih yang kemudian mendekatkan orang kepada pinjol gitu loh. Lah, tugas bank ini ke depan begitu gitu loh. Orang mau minjem itu nggak lagi bertele-tele, tapi dimudahkan tentu dengan mekanisme misalnya kontrol seperti apa sehingga tidak menjadi kredit fiktif. Nah, itu tugasnya mereka. Iya, gitu benar loh. sih. Setuju sih Mas itu. Misalnya anak muda itu kan rata-rata kalau saya survei pribadi ya, rata-rata pakai bank apa? BCA kan? Iya, Kenapa? Karena dia user friendly, memudahkan, sangat-sangat memudahkan. Mau transfer gampang, mau setoran ya gampang. Bank Jatim, mohon maaf masih agak kolot gitunya gitu. Makanya saya harus berbenah dikit. Iya, mohon maaf omongan saya pedas gitu loh. Tapi semoga ini dimaknai sebagai jamu yang pahit tapi menyehatkan. Iya, betul. Boleh mengkritik asalkan ada solusinya. Betul. Oke. Kita jangan ngomongin Bank Jatim banyak ya, nanti agak bahaya ini. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya ya. Mudah-mudahan kedepannya semoga lebih baik lagi lah ya. Lebih berbenah lagi. Oke, kita kembali lagi ke bukan jangan itu BC aja kalau gitu ya. Ke konsepsi ideal anggota DPRD. Tadi kan sudah disebutkan oleh Mas Jan ada beberapa karakteristik untuk menjadi anggota DPRD yang ideal. Nah, anggota yang ideal itu kan pastinya harus kritis ya, Mas Jan ya. Tapi kadang
kritikan dari masyarakat itu dianggap kayak nyinyir. Nah, itu bagaimana membedakan terutama Mas Jen ini selaku anggota Komisi C membedakan mana yang ideal? Yang ideal kan harus yang kritis, harus bisa membedakan antara mana yang mengkritik dan juga yang nyinyir. Itu gimana? Kritis itu pasti ya Pak, karena itu tugas kita. Orang itu tadi saya bilang kan tugas DPR itu controlling. Kalau dia nggak kritis, nggak mungkin dia bisa ngontrol. Ya kan, kalau nggak bisa, artinya kalau nggak kritis dia kan menerima apa adanya. Padahal kita sebagai anggota dewan punya tugas controlling. Ya, pengawasan juga ya. Nah, ketika kontrol itu berarti harus kritis. Nah, cuma bedanya seperti yang saya bilang, biar orang itu tidak anggap kita nyinyir, itu kalau kita punya data yang jelas, punya ukuran yang jelas, kita ngeritik itu karena kita benci atau kita sayang, atau kita memang menjalankan tugas. Karena sekali lagi saya bilang tugas kita sebagai anggota parlemen itu kan bersuara. Dan kita itu dijamin oleh undang-undang, kita punya hak imunitas soal itu. Betul berarti karena ya. Kredibilitasnya dan akuntabilitasnya dipertanyakan masyarakat saat ini. Harus bersikap seperti itu. Tapi tadi itu Mas, kalau kita itu menyuarakan apa yang memang terjadi di masyarakat, artinya dengan kita nggak berjarak menjadi corong, nah itu kan masyarakat pasti tidak akan nyinyir karena yang kita suarakan memang dari mereka gitu loh. Iya betul, nggak akan demo lah ya. Oke, karena sudah banyak kita bercerita di sini dengan Mas Jen. Terakhir deh Mas Jen ya. Terakhir, kalau harus ini baru pertama ini. Kayaknya masih pengen curhat-curhat lagi ya. Kayaknya emang Mas Jen ini suka merangkul banyak teman-teman. permasalahan yang pengen. Iya. Langsung pengen ngobrol secara pesan-pesannya Enggak, saya berterima kasih kepada podcast PKK ini kan. Apa coba PKK? Kakak-kakak. Podcast kakak-kakak. Jadi dengan begini saya bisa menyapa masyarakat dapil saya, utamanya masyarakat Jawa Timur pada khususnya, sehingga memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa anggota dewan itu seperti apa sih gitu loh. Nggak hanya hanya mendengar atau membaca buruk-buruknya anggota dewan aja gitu. Tentu kami tidak sempurna, tapi yang pasti kami, saya sendiri terbuka untuk kritikan dan masukan dari panjenengan semua. Keren. Bahasanya mudah dipahami juga gitu kan, karena memang anggota DPRD yang ideal itu harus menjadi jembatan bahasa, itu yang terutama sih ya. Kita harus bersuara apa yang menjadi suara rakyat. Yang menjadi masalah kan kadang anggota dewan itu menyuarakan kepentingan pribadi. Nggak semua ya, ada yang kemudian itu membawa kritikan gitu. Tapi kalau kita itu bersuara memang dari temuan kita di bawah, menyuarakan apa yang betul-betul terjadi di bawah, saya kira itu idealnya seperti itu, Mbak Rara. Terima kasih Mas Jen untuk hari ini. Sama-sama Mbak Rara. Cerita-cerita yang sangat-sangat yang harus dipahami oleh banyak masyarakat, terutama juga saya sendiri sebagai rakyat. Jangan lupa follow Instagramnya Jendarain. Ya betul ya Mas ya, Jendarain. Terima kasih sudah datang ke podcast kakak-kakak. Kalau kata Mas Jen ya, padahal namanya adalah podcast Kios Koran, yang di mana hari ini kita membahas terkait anggota yang ideal seperti apa. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Jen ini bisa dipahami oleh teman-teman yang sekarang ini lagi nonton podcast Kios Koran. Sekali lagi terima kasih Mas Jen, hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi ya nanti ya, kapan-kapan mau ngopi bareng juga boleh banget. Oke, ketemu lagi ya teman-teman di podcast Kios Koran episode selanjutnya.